Pernahkah kamu membayangkan berdiri di hadapan mahakarya berusia 1200 tahun? Ini bukan sekedar tumpukan batu, melainkan menyimpan misteri, kisah, dan bahkan teknologi masa lalu. Kita berbicara tentang Borobudur, warisan dunia yang terletak di jantung Jawa Tengah. Lebih dari sekedar candi kuno, Borobudur adalah ensiklopedia raksasa yang mengukir sejarah peradaban, astronomi, dan spiritual dalam setiap reliefnya. Menjulang gagah di antara hijaunya pegunungan dan birunya langit, Borobudur seolah menceritakan kejayaan dinasti Sailendra, keunggulan arsitektur yang melampaui zaman, dan simbolisme filosofis yang mendalam. Namun, ada satu hal yang perlu dipertanyakan. Sejak bangku sekolah, kita sering diajarkan bahwa Borobudur ditemukan oleh Raffles. Seolah-olah, mahakarya yang agung ini baru dikenal dunia berkat peran serta bangsa asing. Seakan tanpa orang kulit putih yang dianggap beradab, Borobudur akan selamanya terkubur dan terlupakan. Tetapi, apakah kenyataannya demikian? Apakah cerita penemuan Raffles sesederhana itu? Faktanya, Borobudur tidak tiba-tiba muncul di hutan. Masyarakat sekitar telah mengetahui keberadaannya sejak lama. Lalu, mengapa justru Raffles yang dianggap sebagai penemu? Apa yang tersembunyi di balik cerita ini? Selain isu penemuan yang patut dipertanyakan, tahukah kamu bahwa di balik kemegahannya, Candi Borobudur menyimpan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Mulai dari rahasia pembangunannya yang masih jadi teka-teki, hubungannya dengan konstelasi bintang, rencana pembongkaran yang mengerikan, artefaknya yang tersebar di berbagai negara, hingga misteri danau purba tempat candi ini dibangun. Di video ini, kita akan bersama-sama mengungkap fakta tersembunyi, melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda, dan menyikap sisi lain Borobudur yang tidak diajarkan di buku sejarah. Bukan penemuan, tapi rediscovery. Fakta pertama yang seringkali disalahpahami adalah soal penemuan Borobudur oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Sebenarnya, Borobudur tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat lokal di sekitar Kedu dan Magelang. Artikel dari Wikipedia memberikan bukti lebih lanjut mengenai hal ini, menyatakan bahwa monumen ini tidak sepenuhnya dilupakan, namun beralih dalam ingatan masyarakat melalui dongeng rakyat. Dongeng-dongeng ini mengubah persepsi Borobudur dari bukti kejayaan masa lampau menjadi kisah yang lebih bersifat tahayul, sering dikaitkan dengan kesialan, kemalangan, dan penderitaan. Dua babad Jawa yang ditulis pada abad ke-18, yaitu Babad Tanah Jawi dan Babad Mataram, bahkan mencatat nasib buruk yang dikaitkan dengan monumen ini. Babad Tanah Jawi menyebutkan bahwa Redi Borobudur menjadi tempat pemberontakan Mas Dana, dikalahkan dan dihukum mati pada tahun 1709. Sementara Babad Mataram mengisahkan tentang putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yang mengunjungi Borobudur pada tahun 1757 dan jatuh sakit hingga meninggal sehari kemudian setelah dihubungkan dengan tabu mengunjungi satria yang terpenjara di dalam kurungan. Kepercayaan Jawa pada masa Mataram Islam memandang reruntuhan bangunan percandian sebagai tempat wingit yang dihuni roh halus, sehingga dikaitkan dengan kesialan bagi siapapun yang mengganggu. Pandangan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Borobudur tidak dirawat dan tertutup semak belukar selama berabad-abad, karena adanya kepercayaan yang melarang atau menghindari interaksi dengan situs tersebut. Meskipun ada juga dugaan ilmiah bahwa tempat yang tidak terurus ini mungkin menjadi sarang penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Namun, di tengah ingatan lokal yang bercampur dengan tahayul ini, pada masa penjajahan Inggris di Jawa, tepatnya pada tahun 1814, Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mendengar laporan dari residen Kedu tentang adanya reruntuhan monumen besar di desa Bumi Segoro. Raffles yang dikenal memiliki minat besar pada sejarah dan budaya Jawa, kemudian mengutus Hermanus Christian Cornelius, seorang insinyur Belanda yang bekerja untuk pemerintah Inggris, untuk melakukan investigasi. Cornelius dan sekitar 200 orang bawahannya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk membersihkan semak belukar, pepohonan, dan timbunan tanah yang menutupi struktur candi. Hasilnya, dunia kembali diperkenalkan dengan kemegahan Borobudur yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Jadi, peran Raffles dan Cornelius lebih tepatnya disebut rediscovery atau penemuan kembali Borobudur untuk pengetahuan dunia modern. Mereka membuka kembali Borobudur dari selimut vegetasi dan ingatan lokal yang bercampur tahayul dan memperkenalkannya kembali kepada dunia dalam kerangka ilmu pengetahuan, sejarah, dan arkeologi. Dengan demikian,
artikel Wikipedia ini semakin menegaskan bahwa Borobudur tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat, namun pemahaman dan signifikasinya yang telah bergeser sebelum akhirnya ditemukan kembali untuk dunia modern oleh Raffles dan Cornelius. Koleksi relief terlengkap di dunia. Fakta kedua ini adalah salah satu kebanggaan terbesar Borobudur. Ia memiliki koleksi panel relief terlengkap dan terbanyak di dunia. Totalnya ada 2.672 panel relief, terdiri dari 1.460 panel naratif dan 1.212 panel dekoratif. Jika dijajarkan memanjang, total panjang relief ini mencapai lebih dari 6 km. Bayangkan seperti galeri seni sepanjang 6 km yang dipahat di atas batu. Relief-relief ini tidak hanya indah secara artistik, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan spiritual. Panel naratif menggambarkan kisah-kisah penting dalam ajaran Buddha Mahayana, seperti riwayat hidup Buddha Gautama, kisah-kisah Jataka, dan kisah Sudana dalam kitab Gandapyuha. Relief dekoratif menampilkan ornamen-ornamen indah, flora fauna, dan menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa kuno abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Keberadaan relief yang begitu lengkap ini menjadikan Borobudur sebagai sumber informasi yang tak ternilai harganya untuk memahami sejarah, agama, seni, dan budaya Jawa kuno. Artefak yang tersebar di Museum Dunia. Fakta ketiga ini sedikit ironis, artefak-artefak penting dari Borobudur justru bisa kita temukan di berbagai museum di penjuru dunia. Penyebaran artefak ini sebagian besar terjadi pada masa kolonialisme Belanda, terutama abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Banyak bagian candi yang dicuri, dijadikan cenderamata, atau diburu kolektor benda antik. Ironisnya, sebagian tindakan penjarahan ini bahkan direstui oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri. Artefak Borobudur kerap dibawa ke Belanda sebagai koleksi pribadi pejabat kolonial, peneliti, atau sekedar oleh-oleh. Tak sedikit pula yang menjadi bagian dari koleksi museum ternama di Eropa, seperti di Amsterdam dan British Museum di London. Artefak yang tersebar meliputi fragmen patung Buddha, ornamen stupa, kala-makara, serta elemen dekoratif lainnya. Salah satu contoh restu kolonial yang paling mencolok terjadi pada tahun 1896 ketika Raja Thailand, Chulalongkorn, mengunjungi Jawa dan menyatakan ketertarikannya pada Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menghadiahkan 8 gerobak penuh artefak, termasuk 5 arca Buddha, 30 batu berelief, 2 patung singa, kala, tangga, gerbang, serta arca penjaga Dwarapala dari Bukit Dagi. Sebagian dari artefak ini, seperti arca singa dan Dwarapala, kini menjadi koleksi Museum Nasional Bangkok. Meskipun keberadaan artefak Borobudur di museum luar negeri turut mempromosikan budaya Indonesia, praktik ini mencerminkan eksploitasi budaya di masa kolonial. Ribuan komponen asli candi hilang, meninggalkan luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih. Saat ini, upaya repatriasi dan digitalisasi koleksi terus digalakan. Harapannya, suatu hari seluruh warisan Borobudur dapat pulang ke tanah air atau setidaknya diakses secara utuh oleh generasi Indonesia, baik secara fisik maupun melalui rekam digital di museum dekat situs aslinya. Hampir dibongkar total. Fakta keempat ini cukup mencengangkan. Akibat dari maraknya pencurian artefak di Candi Borobudur, mahakarya yang kita kagumi ini ternyata pernah nyaris dibongkar habis. Di tahun 1882, seorang kepala inspektur artefak budaya menyampaikan saran yang mengejutkan. Borobudur sebaiknya dibongkar total. Alasannya, kondisi candi yang dianggap tidak stabil dan tidak pasti. Selain itu, pencurian artefak juga sudah mulai marak terjadi di monumen ini. Kekhawatiran mereka, Borobudur akan semakin rusak dan hilang jika dibiarkan begitu saja. Selain itu, tentu saja membuat pemerintah Hindia Belanda saat itu bingung. Akhirnya, untuk memastikan kondisi Borobudur sebenarnya, mereka menunjuk seorang arkeolog bernama Grunfeld untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Grunfeld ditugaskan untuk memeriksa kondisi aktual kompleks candi ini secara detail dan memberikan laporan yang objektif. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Grunfeld menyampaikan laporannya, dan hasilnya, laporan Grunfeld justru menepis kekhawatiran tentang pembongkaran. Grunfeld menyatakan bahwa kekhawatiran tentang kondisi Borobudur yang tidak stabil itu terlalu dibesar-besarkan. Ia menilai kondisi candi masih cukup baik dan tidak perlu dibongkar untuk dipindahkan. Grunfeld menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh di lokasi aslinya
dan dilakukan upaya pemeliharaan dan perbaikan seperlunya. Berkat laporan Groeneveld yang bijaksana ini, rencana pembongkaran di tahun 1882 akhirnya dibatalkan. Kita patut berterima kasih pada Groeneveld, karena jika tidak, mungkin nasib Borobudur bisa jadi berbeda dan kita tidak bisa menyaksikan kemegahannya seperti sekarang. Kerusakan akibat bom dan bencana alam. Fakta kelima ini menunjukkan bahwa Borobudur juga pernah mengalami masa kelam akibat aksi kekerasan dan ancaman bencana alam. Pada tanggal 21 Januari 1985, Borobudur menjadi target serangan bom yang diduga dilakukan oleh kelompok ekstremis. 9 bom meledak di beberapa stupa dan relief di sisi timur candi. 2 stupa mengalami kerusakan parah dan beberapa panel relief retak atau pecah. Peristiwa ini mengejutkan dunia dan memicu kecaman internasional. Untungnya, kerusakan akibat bom ini tidak terlalu meluas dan segera dilakukan upaya restorasi. Selain serangan bom, Borobudur juga rentan terhadap bencana alam khas wilayah vulkanik seperti gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi yang lokasinya tidak terlalu jauh. Gempa bumi dapat merusak struktur candi, sementara abu vulkanik dan erupsi dapat mempercepat pelapukan batu. Oleh karena itu, pemeliharaan dan monitoring kondisi Borobudur terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kelestariannya dari berbagai ancaman, baik dari manusia maupun alam. 2 juta balok andesit. Fakta keenam yang semakin menegaskan kehebatan pembangunan Borobudur adalah penggunaan materialnya. Candi ini tersusun dari sekitar 2 juta balok batu andesit vulkanik. Batu andesit ini diperkirakan berasal dari aliran lava gunung berapi purba di sekitar Borobudur. Setiap balok batu dipahat, dipotong, dan disusun dengan sistem interlock yang presisi tanpa menggunakan perekat atau semen modern. Berat total seluruh batu andesit ini diperkirakan mencapai 1,6 juta meter kubik. Proses pengambilan batu dari sungai atau lereng gunung, pemahatan detail relief, pengangkutan batu ke lokasi pembangunan, dan penyusunan balok-balok raksasa ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar, organisasi yang terstruktur, dan keahlian teknik yang luar biasa dari para arsitek dan insinyur Borobudur pada abad ke-8 Masehi. Fakta ini membuktikan bahwa Borobudur adalah mahakarya teknik konstruksi kuno yang sangat mengagumkan. Teori Danau Purba. Fakta ketujuh ini akan membawa kita ke perdebatan seru yang belum selesai hingga kini. Benarkah Borobudur dibangun di atas atau setidaknya di tepi Danau Purba? Teori Danau Purba Borobudur ini memang masih menjadi misteri yang memicu rasa penasaran banyak orang. Tidak seperti candi lain yang dibangun di dataran rendah, Borobudur ini unik karena dibangun di atas bukit alami dengan ketinggian sekitar 265 meter di atas permukaan laut. Dan yang lebih menarik lagi, bukit ini ternyata hanya sekitar 15 meter di atas Danau Purba yang sekarang sudah mengering. Keberadaan Danau Purba inilah yang menjadi inti perdebatan para ahli sejak abad ke-20. Di tahun 1931, seorang seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha bernama W.O.J. Nieuwenkamp mengajukan teori yang sangat menarik dan fantastis. Dia berteori bahwa dataran Kedu, tempat Borobudur berdiri, dulunya adalah sebuah danau raksasa. Dan yang lebih hebat, Borobudur dibangun untuk melambangkan bunga teratai raksasa yang mengapung anggun di atas permukaan danau. Teori ini bukan tanpa dasar. Dalam ikonografi agama Buddha, bunga teratai memang simbol yang sangat penting. Baik teratai merah, teratai biru, maupun teratai putih sering muncul dalam seni Buddha. Bunga teratai sering digenggam oleh bodhisattva, menjadi alas duduk singgasana Buddha, atau bahkan menjadi lapik stupa. Bentuk arsitektur Borobudur sendiri, jika dilihat dari atas, memang sangat menyerupai bunga teratai yang sedang mekar. Bahkan 3 pelataran melingkar di puncak Borobudur juga diduga kuat melambangkan kelopak bunga teratai. Dan posisi duduk Buddha di Borobudur juga melambangkan sutra teratai, kitab suci penting dalam Buddha Mahayana. Meskipun teori ini terdengar sangat indah dan romantis, awalnya banyak arkeolog yang skeptis dan membantah teori ini. Mereka berpendapat, bukti arkeologis di sekitar Borobudur justru menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya adalah dataran kering, bukan dasar danau.
Namun pandangan berbeda justru datang dari para ahli geologi. Mereka justru mendukung teori Nieuwenkamp. Para geolog menemukan bukti adanya endapan sedimen lumpur di sekitar Borobudur yang mengindikasikan keberadaan danau purba. Puncaknya, penelitian stratigrafi, sedimen, dan analisis terbuk sari di tahun 2000 semakin memperkuat bukti keberadaan danau purba di sekitar Borobudur. Penelitian ini bahkan menunjukkan bahwa dasar Bukit Borobudur sempat terendam air lagi dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14. Lalu, apa yang menyebabkan danau purba ini mengering? Diduga kuat aliran sungai dan aktivitas vulkanik, terutama dari Gunung Merapi yang sangat aktif sejak zaman purba, punya andil besar dalam mengubah bentang alam dan topografi sekitar Borobudur, termasuk mengeringkan danau purba tersebut. Jadi, misteri danau purba ini memang belum sepenuhnya terpecahkan. Tapi, bukti-bukti geologi semakin kuat mendukung teori bahwa Borobudur dulunya mungkin berdiri anggun di tepi atau bahkan di tengah danau purba. Sebuah mahakarya yang terinspirasi dari bunga teratai yang mengapung di atas air. Sebuah misteri yang terus memukau dan mengundang kita untuk terus mencari tahu lebih dalam tentang keajaiban Borobudur. Misteri di balik nama Borobudur. Dan sekarang ada fakta ke-8 yang tak kalah menarik. Kita semua kenal namanya, tapi pernahkah kalian bertanya, Borobudur itu sebenarnya artinya apa? Ternyata asal-usul nama ini masih jadi teka-teki besar. Bahkan menurut catatan di Wikipedia, nama asli kebanyakan candi kuno di Indonesia itu memang tidak ada yang tahu pasti. Nama Borobudur pertama kali muncul dalam buku History of Java karya Sir Stamper Raffles di abad ke-19. Yang membuat bingung, tidak ada catatan sejarah yang lebih tua yang menyebutkan nama Borobudur dengan ejaan yang sama. Jadi, dari mana Raffles mendapat nama ini, itu juga masih misteri. Banyak ahli mencoba mencari tahu arti nama ini. Teori yang paling populer menghubungkannya dengan kata Boro dan Budur. Boro diperkirakan dari kata biara atau candi. Sedangkan Budur, ada yang bilang artinya kuno, purba, tapi ada juga yang mengaitkannya dengan kata gunung, karena Borobudur memang berdiri di atas bukit. Jadi, kalau digabung, Borobudur sering diartikan sebagai biara kuno atau biara di gunung. Akan tetapi, bukan cuma itu teorinya. Wikipedia juga mencatat ada teori lain yang lebih panjang, yaitu dari kata Sambara Budara yang artinya gunung bertingkat. Namun yang jelas, para ahli sejarah dan bahasa pun masih beda pendapat soal arti nama Borobudur ini. Intinya, asal-usul nama Borobudur masih belum terpecahkan sampai sekarang. Tapi justru itu yang membuat kita makin penasaran dan kagum, sebuah nama yang menyimpan misteri, sama megahnya dengan candinya yang mendunia. Itulah tadi fakta tentang Borobudur yang membuka mata kita. Lebih dari sekedar pengetahuan, fakta-fakta ini seharusnya memicu aksi nyata dari kita semua. Jangan biarkan keajaiban Borobudur hanya menjadi tontonan di layar. Pelajari lebih dalam tentang sejarah dan budaya Indonesia. Bagikan pengetahuan ini ke orang-orang di sekitarmu. Dukung upaya pelestarian warisan budaya. Sekecil apapun kontribusimu akan berarti besar. Jadikan Borobudur bukan hanya destinasi wisata, tapi inspirasi untuk kita semua menjadi agen perubahan positif bagi budaya dan bangsa. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu, ajak mereka ikut bergerak, dan untuk terus mendapatkan inspirasi dan fakta-fakta menarik lainnya, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.